Halo guys, welcome back to podcast Kamar Dugan. Setelah sekian lama nggak podcast dan ya sekitar berapa ya? Kayaknya 2 bulanan lebih ada deh. Nggak tahu gue juga lupa terakhir gue podcast. Gue posting juga lupa kapan. Kayaknya itu hari 10 gue PDP atau ODP, I don't know panggilannya. Pokoknya intinya gue di situ positif dan ya berhubung agak susah ya awal-awal Indonesia kena COVID. Jadi mau masuk rumah sakit pun agak ribet karena gue nggak demam. Kalau nggak salah di hari ke-12 itu gue sesak. Ya agak ada rasa sesak, susah napas. Jadi nggak bisa bikin podcast juga. Dan sekian lama setelah sembuh terus mau bikin podcast juga, kerjaan cukup banyak dan akhirnya ya udahlah. Dan sekarang baru bisa bikin podcast lagi. Yang lalu biarlah berlalu, yang penting sekarang sudah alhamdulillah sehat walafiat. Dan untuk kalian yang mendengarkan juga semoga tetap sehat, semangat menjalani yang katanya new normal. Dan gue juga sempat baca di LinkedIn. Dan gue lupa siapa. Pak gue sangat susah untuk mengingat nama orang. Coba gue cek dulu. Harusnya ada karena gue ada ngebuat postingan di situ. Nge-reshare lebih tepatnya, nge-reshare dan memasukkan pandangan gue terhadap postingan beliau. Oh iya, dan kebetulan teman gue, teman dari kecil, Hugo de la Bretonnière, dia sudah naik apa namanya ya, berapa minggu yang lalu lah pokoknya dia naik, atau gua nggak tahu sih naik jabatan atau pindah divisi, tapi kayaknya lebih bagus ke back end mortgage collection. Dan buat Hugo, congrats bro, dan semoga makin sukses di bidangnya. Dan Hugo juga, temen gua Hugo ini juga seorang fotografer, jadi fotografer yang sangat ya bisa diandalkan karena gue udah lihat hasil-hasilnya dan perkembangan dia selama beberapa tahun terakhir sangat jauh sekali. Nah, ini dia postingan dari Bapak Wisudo Harsanto, People and Organization Transformation Practitioner. Gue pengen komen, tapi gue nggak tahu itu tentang apa. Kalau gue baca sih tentang semacam HR kali ya, Human Resource, untuk pengembangan manusia-manusia yang ada di dunia pekerjaan atau dunia ya ilmu komunikasi. Bukan komunikasi doang sih, ya apapun lah pokoknya. Apa ya, pemikirannya sangat sangat membuka pikiran gue untuk hal-hal baru yang apa, bukan pemikiran sih, point of view yang sangat-sangat berbeda dengan yang gue punya dulu. Dan gue sering baca punya beliau, postingan-postingan beliau sangat menyenangkan karena gue selalu mendapatkan point of view baru. Dan gue ketika baca komen, gue juga semakin mendapatkan point of view yang berbeda, dan tanggapan beliau juga sangat menyenangkan lah, dan gue suka. Nah, salah satunya yang beberapa hari yang lalu gue apa namanya ya, yang gue reshare itu sebuah konten yang sangat menarik menurut gue. Judulnya itu hanya soal komunikasi dalam tanda tanya. Beliau mempertanyakan kata-kata itu hanya soal komunikasi, dan penegasannya adalah di kata hanya. Oke, kita lanjutkan. Berapa kali dalam hidupmu mendengar komentar ini? Itu hanya soal komunikasi saja. Tapi
Jeder, fatal. Ini daftarnya tolong ditambahin. Posting beliau. Kemudian lanjutannya adalah pacaran isinya bertengkar, bubar, kelar. Bawahan bolak-balik salah ngomong, atasan males respon, resign. Kongsian berdebat berat, usaha sekarat. Maju mundur, mau ngusul promosi, naik gaji, nggak jadi-jadi, permisi pergi. Oke, gue refresh. Kayaknya ada yang salah dengan pengucapan gue. Maju mundur mau ngusul promosi, naik gaji, nggak jadi-jadi, permisi pergi. Oh, jadi mau ngusulin promosi atau naik gaji, tapi dia ragu, maju mundur. Karena nggak jadi, akhirnya ya udahlah, dia permisi pergi. Coworker tersinggung dipermalukan agresif di depan forum, kena warning, mutasi. Pelamar menyesal salah jawab pertanyaan recruiter, proses berhenti. Itu hanya soal komunikasi. Itu kan? Kalau ada yang komentar gitu, ku minta maaf. Sorry, komunikasi kok dihanyakan seolah sepele, gampang, pinggiran, cemen. Masih nanya. Sebelumnya, kau lanjut argumen. Komunikasi itu dari diploma hingga doktoral. Berarti disiplin ilmu, seperti gelar-gelar yang kau raih dengan perjuangan. Coba kita ulang. Komunikasi itu dari diploma hingga doktoral. Berarti disiplin ilmu, seperti gelar-gelar yang kau raih dengan perjuangan. Masih nanya, what's your point? Kemudian beliau memberikan closing statement. Bagiku komunikasi itu perjuangan bikin ngerti, paham, awalan ambil keputusan, kepala dingin. Nah, dengan menghanyakan itu, menjauhkan perjuangan membangun kompetensi komunikasi. Bukankah daftar di atas perlu segera dinolkan, dikurangi? Jangan sampai jadi epidemi penyesalan. Menular masif di sana-sini, karir orang jadi mati. Pernah kena kartu mati hanya karena komunikasi, share gih. Dan gue nggak tahu sih, gue baru baca ini pernah karena kartu mati hanya karena komunikasi, share gih. Gue baru sadar, berarti gue mungkin nge-share karena kata-kata hanya. Intinya beliau di postingannya mengatakan seperti itu. Dan beliau mempostingnya 2 minggu yang lalu. Dan gue baru komen 6 hari yang lalu. Berarti seminggu. Udah 6 hari ya gue postingnya. Semingguan juga ternyata. Tapi yang pasti, gue sangat tertarik untuk membahas kata-kata hanya soal komunikasi. Dan kalau mau melihat lebih jauh atau lebih lanjut tentang postingan-postingan beliau, Pak Wisudo Harsanto, itu bisa langsung ke LinkedIn-nya dengan monggo klik LinkedIn beliau atau mencari di search Wisudo Harsanto, Pak Wisudo Harsanto. Mungkin nanti gue bakal kasih di kolom deskripsi kali ya untuk linknya. Dan gue membalas dan gue mereshare postingan beliau. Dan gue mengatakan agree ketika kata hanya muncul dalam sisipan sebuah statement. Rasanya memang seperti menyepelekan. Itu juga cara komunikasi kan? Penyampaian informasi, dalam kurung, ide, gagasan, atau pesan, secara satu arah atau dua arah. Nah, komunikasi itu menurut saya sangat teramat penting. Karena cara komunikasi dengan setiap orang itu berbeda-beda dan jika salah penggunaan kata dan sisipannya, ya banyak kemungkinan yang akan terjadi. Begitu juga dengan post saya ini. Penempatan, penggunaan gaya bahasa, dan banyak hal yang dapat mempengaruhi pemahaman atau penangkapan informasi. Hasil yang diterima bisa berbeda-beda. Bisa berdasarkan tingkat pemikiran, pendidikan, perasaan, dan lain-lain.
Jadi banyak statement yang uh, bukan statement sih, banyak informasi yang kita terima ketika kita lagi sakit hati. Statement yang kita terima itu kayak, nggak mungkin, kita nggak bisa berpikir dengan kepala jernih. Dan makanya dengan penyampaiannya itu kita harus, kalau dua arah yang benar personal ya, yang nggak terlalu banyak orang, kayaknya kita harus mengerti kondisi mental, perasaan orang tersebut. Dan kemudian ketika menyampaikan secara pendidikan, mungkin menyampaikan ke anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, karyawan, orang tua, dan dari tingkat pendidikan lainnya ya, S1, S2, itu juga berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama dong ngasih tahu ke anak SD dengan anak SMP dengan anak SMA. Anggaplah untuk satu sekolah, itu juga nggak bisa kita samain. Nggak mungkin dong ngasih tahu anak SD dengan ilmu yang sudah didapatkan oleh anak SMA. Nah, di situ juga bisa juga cara penyampaian informasi dengan tingkat pemikiran orang yang berbeda-beda. Ya dong, tingkat pemikiran orang itu berbeda-beda tergantung dengan lingkungan dan informasi, pengelolaan informasi yang diterimanya. Jadi, bisa dibilang jangan salahkan orang tua yang, bukan orang tua doang sih sebenarnya, orang-orang yang dengan gampangnya mengambil informasi hoax. Kalau Indonesia hoax lebih enak. Informasi hoax yang yang bertebaran di dunia maya. Kenapa? Karena kebanyakan orang berpikiran apa yang beredar di dunia maya itu mungkin menurut mereka adalah salah satu yang benar. Dan perlu juga apa namanya? Banyak hal lah yang bisa jadi pertimbangan cara untuk penyampaian tersebut. Nah, ketika mengatakan itu hanya soal komunikasi, ya seperti yang Pak Wisudo Harsanto bilang, itu adalah hal yang fatal, yang sangat sering terjadi, terutama di Indonesia dan dunia pekerjaan yang sering gue jalani sekarang ini. Ketika hanya mengatakan kata hanya untuk soal komunikasi, menurut gue juga sesuatu yang fatal. Karena komunikasi itu tidak mudah. Dan salah komunikasi, ya seperti yang gue bilang, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Nah, salah komunikasi ini, kayaknya gue muter-muter dong sih. Tapi intinya, ya jangan menjepelekan permasalahan kata hanya di dalam komunikasi. Karena seperti Pak Wisudo bilang, dalam komunikasi itu adalah disiplin ilmu. Karena masalah komunikasi itu ada dari diploma hingga doktoral ilmu komunikasi. Jadi itu sangat amat sangat krusial, apalagi untuk kita dan kalian yang bekerja di dunia industri, perusahaan, industri apapun sih sebenarnya. Dari yang industri kecil, menengah, atas, enterprise, komunikasi itu sangat penting. Seperti kalau gue misalnya ingin mendekatkan diri atau menjual produk ke perusahaan dengan setara CEO atau atasan-atasan, gue harus memikirkan bagaimana cara penyampaiannya yang bisa mereka terima dan sangat menguntungkan untuk mereka. Tidak hanya untuk perusahaan, tapi untuk customer, pelanggan, klien, dan lain-lain. Begitu juga ketika gue menyampaikan uh, produk yang ingin gue jual ke orang-orang yang mungkin ke tingkat HR atau ke tingkat divisi-divisi agak di bawahnya si level, itu juga pencapaiannya juga beda. Karena kemungkinan dari mereka bisa mungkin bukan mereka yang mengambil decision maker, tapi bagaimana caranya mereka bisa menyampaikan yang ingin gue jual itu ke decision maker. Jadi lebih enak gitu loh. Sebenarnya lebih enak kalau kita langsung ngobrol ke decision makernya dan bisa menjelaskan kenapa harus beli barang gue. Dan kalau gue tidak seperti ya, gue bukan orang yang bisa menjelaskan agar orang tertarik untuk membeli. Mungkin gue bisa mendekatkan diri ke bagian orang yang bisa dekat dengan si decision maker tersebut. Nah, gue bisa menceritakan tentang barang-barang ini loh, gini, gini, gini. Dan si orang yang akan menyampaikan
produk yang pengen gue jual ini ke decision maker, beliau bisa membantu gue untuk approach atau menggolkan produk gue ini dijual. Mungkin dia lebih mengerti tentang perusahaan dan segala macam. Jadi cara komunikasi yang gue bilang tadi itu berbeda-beda dan banyak caranya dan tergantung dengan banyak hal faktor lah. Dan banyak hal faktor agak aneh pengucapannya. Dan salah satu gue membuat YouTube ini adalah sekalian gue belajar untuk penyampaian. Karena ya seperti teman-teman gue yang udah banyak tahu kalau gue berbicara itu sering mutar-mutar. Ketika gue on point, ketika gue melakukan on point, terdengar aneh untuk mereka dan gue harus menjelaskan on point gue itu, dan ketika gue menjelaskan on point itu gue berputar-putar. Dan di sini gue berusaha untuk mencoba fokus untuk menjelaskan poin maksud gue itu. Tapi pada akhirnya tetap berputar-putar, tapi setidaknya gue pengen terus belajar cara komunikasi yang benar dan pronunciation atau pengucapan, karena seperti yang kalian dengar tadi gue banyak salah menyebutkan banyak hal, kayak lidahnya berlibet gitu. Ya, karena basicnya gue sebenarnya orang balik layar, jadi lebih banyak mengurusi teknis dibandingkan berbicara. Dan sekarang gue pengen belajar untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Meskipun gue pernah jadi public speaker, ketika ngomong public speaker itu udah hal yang gue set. Maksudnya udah dipersiapkan dan komunikasinya lebih ke satu arah. Ketika lebih satu arah, gue nggak tahu nih respon mereka seperti apa segala macam. Yang penting udah tersampaikan dan klien puas dengan apa yang gue sampaikan, ya udah gitu. Dan gue tidak terlalu banyak belajar tentang apa ya, lebih banyak hal lagi yang bisa gue pelajari tentang komunikasi. Dan ditambah juga gue juga orang balik layar, bukan back end ya, orang di balik layar yang tidak terlalu banyak interaksi dengan orang. Yang biasa gue hanya mendapatkan tugas, tolong buat ini, dan ketika ada yang tidak sesuai gue langsung menyampaikan seperti ini. Dan gue ngomong langsung ke orang yang mengerti dengan apa yang gue sampaikan. Nah, bagaimana ketika gue menyampaikan ke orang yang tidak yang tidak memahami dengan apa yang gue sampaikan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana gue menjelaskannya, sehingga akhirnya gue mencoba menjelaskan tapi hanya berputar-putar dan cukup sulit untuk menyatukan poin gue. Dan juga ketika gue pengen menyampaikan point of view gue, tapi gue malah diimplementasikan apa pun lah itu aku susah ya. Mengimplementasikan apa yang gue maksud, dan akhirnya miskomunikasi yang terjadi. Itulah yang sering terjadi. Tapi intinya yang pengen gue bahas di sini adalah jangan menyepelekan tentang komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting. Dan gue bukan orang yang bisa berbicara one on one, karena gue tidak mengerti ada selalu rasa takut untuk menyampaikan sesuatu one on one. Dan gue lebih banyak diam sebenarnya, dan gue juga nggak tahu bagaimana caranya ngobrol, karena gue bukan orang yang terbiasa ngobrol dari dulu. Gue terbiasa orang yang menyendiri dan berusaha tidak banyak omong dan tidak berusaha untuk terlalu kelihatan. Tapi ketika dibutuhkan, gue bakal berusaha untuk do my best. Dan salah satunya caranya ini adalah gue belajar do my best how to speak in front of people, one way or two ways or another else, pokoknya ya seperti itu. Oke guys, thank you sudah mendengarkan di podcast Kamar Dugan kali ini tentang komunikasi. Dan satu hal dari podcast yang lain-lainnya, kali ini gue bisa stick membahas satu konten, yaitu komunikasi sampai sejauh ini. Setidaknya mungkin gue kedepannya bakal lebih mencoba mengalir, tapi tetap satu konten dan tidak kemana-mana. Oke, thank you for listening, and don't forget, kalau ada saran kritik silakan di komen, karena itu untuk kemajuan saya juga. Jadilah netizen yang baik.
Terima kasih. Salam podcast Kamar Dugan. Stay safe, stay sehat, dan selamat menikmati new normal. Bye-bye.